Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadis, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya yang begitu luas kepada kita semua dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, sehingga semua yang ada di muka bumi ini mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Walau mungkin saat ini kondisi dalam keadaan yang cukup sulit atau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa virus corona atau COVID-19. Tapi semoga kita semua bisa melalui ini dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bisa didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang ditakutkan itu bukan masalah virus corona dan sebagainya, tapi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, saya akan menyampaikan tentang ketakwaan atau ketawakalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ketawakalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bercerita satu kisah yang luar biasa, kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah di posisi ketika Nabi Muhammad hendak berhijrah. Ini satu bagian kisah saja, tapi satu bagian kisah yang luar biasa dari kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk berhijrah ke Madinah, maka kemudian berhijrahlah seluruh kaum muslimin yang ada di Mekah berhijrah ke Madinah. Dan tinggallah beberapa orang saja yang ada di Mekah, yaitu yang bersama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW memang posisinya diincar oleh seluruh kabilah-kabilah yang ada di Makkah. Bahkan mereka itu kemudian membuat satu strategi, yaitu seluruh kabilah diharapkan untuk semuanya membawa pedang, dan pedang itu harus ada darah dari Nabi Muhammad SAW.
Mereka malam hari mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Kondisi mencekam. Kaum muslimin sudah tinggal beberapa orang saja yang ada di Mekah. Mereka semuanya sudah berhijrah ke Madinah. Maka di situ Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian seorang pemuda yang luar biasa, yaitu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini Nabi Muhammad menunjukkan kepada kita satu, yaitu adalah ketawakalan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam tawakal itu harus ada usaha. Maka Nabi Muhammad membuat satu strategi yang luar biasa. Pertama yaitu adalah Ali bin Abi Thalib disuruh untuk menggantikan Nabi Muhammad tidur. Maka kaum Quraisy atau orang-orang kafir dari seluruh kabilah Arab itu menjaga rumah Nabi Muhammad, mengepungnya sehingga tidak ada celah untuk bisa keluar. Mereka kadang mengintip dari lubang pintu. Ternyata Nabi Muhammad masih, dan seterusnya. Setelah beberapa kali mengintip, ternyata yang tidur dan berbalik arahnya itu adalah ternyata bukan Nabi Muhammad, tapi adalah seorang pemuda yang luar biasa, Ali bin Abi Thalib. Maka mereka kaget. Di manakah Muhammad? Di manakah? Ternyata Nabi Muhammad SAW telah keluar bersama Abu Bakar tanpa diketahui oleh orang-orang kafir tersebut. Maka Nabi Muhammad bersama Abu Bakar ke rumah Abu Bakar. Dan di situ ada seseorang yang telah disewa oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu adalah Amr bin Fuhairah. Amr bin Fuhairah. Dia adalah seorang bukan Amr bin Fuhairah, tapi adalah Abdullah bin Ar-Riqad Al-Laisi. Ya, ini yaitu adalah seorang kafir yang memang dia itu ahli mencari jalan. Kemudian dia disewa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menunjukkan arah jalan yang paling aman untuk dilewati Nabi Muhammad SAW. Maka beliau menunjukkan, yaitu adalah yang transit pertama itu adalah di Gua Sur, ya. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq menitipkan 2 tunggangannya kepada Abdullah bin Ar-Riqad tadi. Setelah 2 hari berada di Gua Sur, maka Abdullah bin Ar-Riqad ini atau Ar-Riqad ini adalah dia mendatangi Gua Sur tersebut untuk membawakan tunggangan 3 hari itu, membawakan tunggangan kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah. Kemudian juga ada seorang penggembala domba, yaitu adalah Amr bin Fuhairah atau Amr bin Fuhairah. Itu tugasnya adalah untuk menghapus jejak perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu berjalan, maka setelah itu Amr bin Fuhairah itu membawa domba-dombanya untuk menghilangkan jejak di pasir-pasir yang ada, sehingga mereka tidak tahu arahnya kemana. Dan juga ada Abdullah bin Abu Bakar, seorang pemuda
anak dari Abu Bakar As-Siddiq yang tugasnya adalah mencari informasi, menjadi mata-mata. Abdullah bin Abu Bakar ini ketika malam nanti dia akan datang ke Gua Sur membawa berita dan memberitakan kondisi yang ada di Mekah tersebut, sehingga kondisi di Mekah itu selalu akan diketahui oleh Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika itu selalu Abdullah bin Abu Bakar itu datang malam hari dan menjelang subuh dia kembali supaya tidak diketahui perjalanannya untuk memata-matai tersebut. Kemudian juga ada Asma binti Abu Bakar. Beliau adalah menyiapkan makanan dan juga perlengkapan-perlengkapan yang perlu dibawa untuk berhijrah Nabi Muhammad tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kita lihat di sini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini? Mengapa Nabi Muhammad SAW harus mengatur strategi sedemikian rupa? Harus ada yang menutupi langkah-langkah beliau, ada yang untuk menunjukkan arah dan sebagainya. Padahal saya yakin bahwa Nabi Muhammad seandainya beliau berjalan, kalau itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah, Nabi Muhammad berjalan sendiri saja, baik siang ataupun malam ataupun kapanpun, maka pasti Nabi Muhammad akan selamat sampai di Madinah. Tapi ini adalah menjadi pelajaran untuk kita semua. Sebelum tawakal itu ada usaha. Berusaha sebaik mungkin dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berusaha dengan sangat baik. Jadi Nabi Muhammad SAW di dalam perjalanan hijrah ini mengajarkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi marilah kita mencontoh beliau dalam salah satu atau bagian dari kisah beliau yang luar biasa ini, yaitu dalam ketawakalan dan juga mengatur strategi menata orang-orang yang bisa membawa beliau untuk sampai di Madinah dengan selamat. Mungkin itu apa yang saya sampaikan. Semoga kisah yang sedikit ini, sepenggal kisah dari Nabi Agung Muhammad SAW ini menjadi satu tambahan ilmu dalam kita menjalankan ajaran beliau, yaitu tentang ketawakalan, mengambil pelajaran yang beliau berikan kepada kita semua tentang ketawakalan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum bertawakal itu kita harus berusaha dengan sebaik mungkin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita dengan pertolongan yang sangat dekat, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan juga dijauhkan dari virus yang sekarang sedang melanda negeri kita Indonesia ini. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.